Perkenalkan, nama saya Srasyana Watme, NIM 180811020706, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Tugas mata kuliah yang saya akan menjelaskan di sini adalah mata kuliah perilaku konsumen dengan masing-masing dari 3 materi. Materi pertama dengan judul pentingnya perilaku konsumen bagi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, penganalisan, pelaksanaan, mengimplementasikan, dan controlling pengawasan atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Berikut pentingnya manajemen pemasaran. Para pengusaha baik yang memproduksi barang maupun jasa merasakan sangat pentingnya aktivitas marketing saat ini. Kepentingan ini sangat terasa karena adanya ancaman globalisasi, persaingan internasional yang eksklusif. Di samping persaingan internal dalam negeri itu sendiri adalah suatu keinginan bagi pengusaha besar agar mampu menerobos pasar dunia dan jangan sampai kalah bersaing dari produk luar di pasar dalam negeri sendiri. Berikut masuk pada ruang lingkup. Dalam hal ini perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat banyak, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk tersebut. Selain itu juga tempat aman yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Selanjutnya perilaku konsumen. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya, mereka selalu berpacuan pada beberapa poin penting, diantaranya menyesuaikan dengan kebutuhan serta menyesuaikan dengan dana yang mereka miliki. Selanjutnya kerangka analisis perilaku konsumen. Inisiator, individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya sendiri. Berikut hal-hal pokok dalam analisis perilaku konsumen. Pembelian sebagai suatu proses menurut kodrat kebutuhan yang didasarkan. Kegiatan sebelum membeli, keputusan membeli, perilaku waktu membeli, perasaan setelah membeli. Selanjutnya pendekatan interdisipliner. Pendekatan proses pada pengambilan keputusan. Analisa perilaku konsumen sesungguhnya adalah suatu pendekatan interdisipliner. Paling tidak ada 5 disiplin ilmu yang harus dipelajari. Yang pertama psikologi umum, kedua psikologi sosial, ketiga sosiologi, ekonomi, antropologi. Kadang-kadang dibutuhkan juga informasi dari bidang-bidang geografi, ekonomi, bahasa, dan ilmu politik. Selanjutnya pasar konsumen dan perilaku konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Pasar konsumen ini merupakan target calon konsumen yang akan kamu targetkan dalam memasarkan produk yang akan dijual. Sementara itu, perilaku konsumen adalah perilaku yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli suatu barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Biasanya perilaku ini termasuk menganalisa apa yang mempengaruhi keputusan seseorang konsumen dalam melakukan pembelian, apa yang dipertimbangkan, serta apa yang membuat konsumen yakin dan langsung melakukan transaksi. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua, yaitu teori dan model perilaku konsumen. Menurut Basu Swasta dan T. Hani Handoko 1987 dalam buku Danang Sonjoto, teori-teori yang berkaitan dengan perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ekonomi mikro. Menurut teori tersebut, keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar. Teori kedua, teori psikologis.
Teori psikologis ini mendasarkan diri pada faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Yang ketiga, teori sosiologis. Teori ini lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Yang keempat, teori antropologi. Antropologi ini menekankan pada perilaku pembeli dan suatu kelompok masyarakat, antara lain kebudayaan, subkultur, dan kelas sosial. Berikut secara garis besar perilaku konsumen dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasional berarti pikiran atau pertimbangan yang logis dalam melakukan konsumsi. Konsumen dapat melakukannya secara rasional. Yang kedua, perilaku konsumen irasional merupakan lawan kata dari rasional. Irasional berarti tidak mempertimbangkannya secara logis. Berikut, barang konsumen atau customer goods adalah barang untuk menggunakan akhir oleh konsumen tanpa proses komersial lebih lanjut. Mereka mulai dari produk tahan lama seperti furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian dan elektronik, hingga barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman. Berikut, industrial goods adalah barang-barang yang dibeli oleh perusahaan untuk bahan membuat produk perusahaan yang nantinya akan dijual. Berikut ciri-ciri industrial goods. Yang pertama, pasarnya sempit sehingga pembeli tidak sebanyak consumer goods. Yang kedua, produsen lebih condong untuk membeli langsung dari penjual atau produser lainnya. Yang ketiga, keputusan untuk membeli tidak dapat langsung diambil karena setiap keputusan harus diambil dari suatu rapat direksi. Dan yang keempat, harganya relatif tinggi. Berikut masuk pada materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap nilai bangsa dan etnis dalam perilaku konsumen. Kelompok etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Berikut, pengaruh lingkungan terhadap kelas dan status sosial dalam perilaku konsumen. Yang pertama, kelas sosial adalah serangkaian konsep dalam ilmu sosial dan teori politik berpusat pada model stratifikasi sosial, di mana seseorang dikelompokkan ke dalam seperangkat kategori sosial di hierarkis. Kelas adalah objek penting dari analisis untuk sosiolog, ilmuwan politik, antropolog, dan sejarawan sosial. Berikut, pengaruh lingkungan terhadap kelas dan status sosial dalam perilaku konsumen. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap individu atau pribadi dalam perilaku konsumen. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berada dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Berikut, usia. Umur dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Berikut pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka.
Berikut situasi ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya, orang yang penghasilan rendah pasti akan rajin menabung, dan pilihan mereka pasti produk yang harganya lebih murah. Berikut gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada cara seseorang hidup dalam masyarakat dan mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Berikut pengaruh lingkungan terhadap situasi atau kondisi dalam perilaku konsumen. Pengaruh situasi konsumen adalah faktor personal dan lingkungan yang terdapat pada saat aktivitas konsumen, sehingga situasi konsumen meliputi faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, melibatkan waktu dan tempat dalam mana aktivitas konsumen terjadi, dan yang kedua, mempengaruhi tindakan konsumen seperti perilaku pembelian, dan yang terakhir, tidak termasuk karakteristik personal yang berlaku dalam jangka panjang. Itulah penjelasan dari saya dari ketiga materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.